Saudara sekalian, ada video menarik yang harus sama-sama kita saksikan. Ini datang dari Gus Abbas Buntet, Ketua Umum PWILS, saudara sekalian. Ceramah terbaru beliau, saudara sekalian, bersama Ki Haji Roma Irama, Ki Haji Marudin, dan Ki Haji Muharrar Hudari, saudara sekalian. Di mana ada satu info yang sangat luar biasa yang beliau hadirkan, saudara sekalian. Di mana Gus Abbas menyebutkan bahwasanya ternyata tokoh-tokoh PKI yang ada di Yaman, saudara sekalian, yang berpaham komunis, ternyata semuanya bermarga klan Ba'alwi, saudara sekalian, yaitu Al-Jupri, Assegaf, dan lain sebagainya, saudara sekalian. Selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Saudara sekalian, saya dengan Mbah Yai Roma ini adalah sedang berjuang untuk bangsa, sedang berjuang untuk kalian, sedang berjuang untuk rakyat. Tidak ada yang memberi dana, tidak ada yang memberi modal, tidak ada yang memberikan gaji. In ajriya illa 'ala Allahi rabbil alamin. Insya Allah balasan kami akan kami terima di akhirat saja. Perjuangan PWI Laskar Sabilillah ini bukan perjuangan yang mendapatkan uang, tapi justru mengeluarkan uang. Bukan mendapatkan dana, tapi justru mengorbankan dana. Kalau kalian tahu bahwa anak-anak dan anggota rakyat PWI Laskar Sabilillah ketika mengadakan acara itu patungan 1.000, 2.000, 1 juta, 2 juta. Sebab apa? Perjuangan ini harus dilanjutkan sampai ke anak cucu kita. Kalau seumpama tidak dilanjutkan oleh anak cucu kita dan kita sebagai orang tuanya diam, saya khawatir Indonesia akan terjadi seperti Palestina. Kenapa saudara-saudara sekalian? Kenapa Yai Roma Irama ini sepuh, beliau usianya sudah 79 tahun, tapi beliau mau bergerak kemana-mana bersama dengan saya yang masih muda, bersama para ulama, para kiai yang muda. Beliau tampil di depan, bahkan kadang-kadang beliau mengingatkan saya, Gus seperti ini, Gus seperti ini. Seperti halnya beliau itu lebih semangat daripada kita. Kenapa? Karena beliau peduli kepada bangsa, karena beliau peduli kepada negara, karena beliau peduli kepada agama, karena beliau peduli terhadap Rasulullah sallallahu. Karena beliau semua beliau peduli kepada kalian sebagai warga Indonesia, rakyat Indonesia. Kita tidak mau rakyat Indonesia diperbudak oleh orang. Kita tidak mau rakyat kita menjadi jongosnya orang lain. Hanya dibohongi dengan satu dusta kedustaan, sejarah-sejarah dipalsukan, makam-makam dibuat palsu, pada akhirnya akan merusak sejarah bangsa Indonesia ini. Di masa yang akan datang, anak cucu kita nanti tidak akan kenal sejarah. Ketika sejarahnya sudah diganti dengan sejarah baru yang dibuat oleh kalangan Ba'alwi, maka nanti mereka di masa yang akan datang akan menjadi pemilik negara ini, dan kita akan seperti Palestina, terusir dari bangsanya sendiri. Saudara-saudara sekalian, kita bergerak bukan karena benci. Kita bergerak bukan karena benci. Kalau ada yang mengatakan Gus Abbas benci kepada Ba'alwi, tidak. Gus Abbas benci kepada Habib, tidak. Tapi saya lagi mengingatkan Habib, jangan berbuat macam-macam di negeri Indonesia. Jangan berbuat macam-macam di anak bangsa Indonesia. Jangan suka jahil terhadap sejarah Indonesia. Jangan suka mempersekusi para ulama, para kiai Indonesia. Jangan suka menghina para ulama, para kiai Indonesia. Jangan suka menghina, menginjak harga diri bangsa Indonesia. Ini adalah bangsa kami, negara kami. Anda itu pendatang, maka Anda harus menghormati kami. Betul lah, betul. Betul lah, betul. Saudara, kenapa sebabnya? Sudah berpuluh-puluh tahun bangsa Indonesia diam. Bangsa Indonesia diam, kalian bangsa Indonesia diam. Karena kalian bangsa Indonesia itu bangsa yang santun, berbudi luhur, berakhlakul karimah, diajarkan oleh para ulama, para kiai di kampung-kampung itu. Makanya diam bukan berarti ridho, diam bukan berarti rela untuk dimiliki bangsanya oleh mereka, tidak. Tapi karena kita menanamkan akhlakul karimah, karena kita mendahulukan adab di dalam menghadapi sesuatu, bukan mendahulukan celurit dan perang. Saudara, dari dulu sudah beberapa ulama-ulama kiai kita diperkosa oleh mereka. Di Tegal, saudara-saudara sekalian, ada beberapa kiai dimintai uang oleh kalangan oknum-oknum Ba'alwi. Sampai kiainya ketika ada haul datang, itu kiainya pada ngumpet semua. Sebab kalau seumpama tidak kasih, mereka melaknat kiai, mereka menunjuk kiai, mereka mengutuk kiai, di setan-setan kiainya. Cukup. Rakyat Indonesia sudah bersabar, betul? Rakyat Indonesia sudah terlalu lama diam, betul? Sekarang sudah sejarah mereka terungkap, nasab mereka terungkap secara ilmiah, bahkan secara teknologi tes DNA mereka ternyata terungkap. Ternyata mereka bukan cucunya Rasulullah, tapi dari kalangan Yahudi Askenazi.
Saudara, mengungkap tentang masalah nasab Ba'alwi bukan sembarangan. Kiai Imaduddin Al-Bantani dengan saya membaca kitab dengan Gus Aziz Jazuli, Kiai Nur Ikhya dan para ulama-ulama Nahdlatul Ulama muda. Ratusan judul kitab yang dikarang oleh ulama-ulama seluruh dunia, termasuk yang dikarang oleh ulama Yamannya sendiri. Bahkan ulama dari Hadramautnya sendiri yang mengatakan bahwa kaum Ba'alwi sejak ada di Yaman bikin rusuh, memprovokasi masyarakat, kemudian menguasai masyarakat, menghina para ulama, para kiai, akhirnya memecah belah masyarakat Yaman. Akhirnya Yaman terpecah menjadi dua, Yaman Utara, Yaman Selatan. Yaman Utara dipegang oleh kalangan orang-orang Arab Yaman seperti bangsa Al-Qatiri, At-Tamimi, Basalama bin Arfan bin Shu'aib. Oleh kalangan Arab Yaman dengan provokasi dan fitnahnya kaum Ba'alwi itu di Yaman, mereka menguasai Yaman Selatan, dan ketika mereka sudah menguasai Yaman Selatan, memecah Yaman jadi dua, mereka menguasai bagian selatan, mereka tidak mendirikan negara Islam, tapi yang mereka dirikan adalah negara komunis Yaman Selatan. Buka sejarah. Makanya masyarakat Pabuaran, buka hati kalian. Ba'alwi kerap kali setiap ada orang yang menentang mereka selalu menuduh PKI, menuduh komunis, tapi catatan data sejarah justru mereka yang mengibarkan bendera komunis di dunia. Mau saya buka? Ada tulisannya seorang ulama besar, di antaranya Dr. Salahuddin Al-Bakri. Namanya Tarikhul Hadrami Asyasi, sejarah perpolitikan Hadramaut. Mengatakan bahwa kaum Ba'alwi ketika menguasai Yaman Selatan, mereka mendirikan negara komunis Yaman Selatan, bukan negara Islam. Saya tanya, katanya ente ngaku cucunya Rasulullah, kenapa yang dirikan komunis? Katanya ente demi membela negara, kenapa ente mendirikan komunis? Kalau seumpama Anda katanya membela Islam, mengumpulkan orang berjuta-juta orang, ada di Monas, ada di Jakarta, tapi sejarah mengatakan leluhur ente mendirikan komunis. Catatan sejarah yang tidak bisa hilang. Saudara, betul. Mau saya buka? Biar sekalian cerdas ya. Di antaranya yang memimpin yaitu adalah Sekretaris Jenderal Partai Komunis Yaman Selatan. Itu sekretarisnya Partai Komunis Yaman Selatan adalah Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Saya tanya, As-Segaf itu Ba'alwi apa bukan? Jawab yang kencang. As-Segaf itu Ba'alwi apa bukan? Kemudian saudara-saudara sekalian, di antaranya lagi adalah Perdana Menteri Negara Komunis Yaman Selatan, itu namanya Al-Habib Haidar Abu Bakar Al-Attas. Saya tanya lagi, buka mata kalian, Al-Attas itu marga Ba'alwi apa marga Jawa? Ba'alwi apa Sunda? Jadi kalau mereka Ba'alwi menyebut orang Pabuaran itu komunis, tidak mau ikut sama Habib. Buka sejak. Siapa yang komunis? Cie. Leres. Makanya sekarang yang jadi muhibbin terbuka hatinya, harus dibuka, bukan karena benci. Ini fakta sejarah yang tidak mungkin bisa kita bantah. Mau dibuka lagi? Buka lagi. Wakil presiden ini bukan karena benci ya, tapi ini sejarah ya. Wakil Presiden Negara Komunis Yaman Selatan adalah Al-Habib Abdurrahman Al-Jufri. Saya tanya lagi, Al-Jufri itu marga Pabuaran apa marga Ba'alwi? Jawab yang keras. Ba'alwi apa Pabuaran? Ba'alwi apa Sun? Ba'alwi apa Ciawi Gebang? Ba'alwi apa Ciawi? Ba'alwi apa Pasundan? Ada di Pabuaran yang marganya Al-Jufri, orang Sunda. Tuh ayat. Lalu itu, jadi kalau seumpama ada orang yang berani mengkritik Ba'alwi, mengatakan eta komunis, kita jawab kita jawab cie, kita jawab. Yang komunis siapa? Sejarahnya siapa? Itu berarti PKI menuduh siapa yang PK? Saudara, pada waktu belum ada PWI Laskar Sabilillah, Banser sudah kenyang di PKI oleh kaum habaib dan Ba'alwi.
Tapi karena dan Bansar Nahdlatul Ulama garda terdepan membela para ulama dan NKRI, mereka banyak terdiam sampai dipersekusi, sampai ada yang mau membunuh. Sampai kemarin itu ada Bansar itu dipersekusi, disiksa oleh oknum Ba'alwi dan muhibbinnya. Sekarang alhamdulillah dia sudah diproses di kepolisian. Mudah-mudahan keadilan ini bisa tegak di bumi pertiwi dalam rangka membela rakyat Indonesia, bangsa Indonesia. Allahumma. Saudara-saudara sekalian, Bansar di PKI, hati saya menangis, hati saya berontak. Bansar di PKI. Kiai Said Akil di Yahudi. Kiai Said Akil katanya agen Yahudi. Siapa yang Yahudi? Siapa yang Yahudi? Tes DNA. Kalau Mbah Yai Said Akil dari Sunan Gunung Jati, J1 itu dari Rasulullah, J1 dari Nabi Ibrahim. Kalau orang yang menuduh Mbah Yai Said Akil Yahudi, ternyata mereka genetikanya G, justru mereka genetikanya Yahudi Askenazi. Ayo biar bareng-bareng bilang ye. Betul. Kebalik apa kagak? Fitnah apa kagak? Memutarbalikkan fakta apa kagak? Orang Pabuarannya sudah ngerti apa tidak? Masyarakat Cirebon sudah cerdas apa belum? Jangan mudah dibohongi saudara-saudara. Betul. Masya Allah. Sudahlah seperti itu. Ada satu faham bahwasannya katanya orang bodohnya Ba'alwi satu itu lebih mulia daripada 70 ulama. Ini mazhabnya siapa? Mazhabnya Yahudi. Mazhab Islam ada apa tidak kayak gitu? Ayande di Islam yang menunjukkan bahwa orang bodoh lebih hebat daripada 70 kiai ulama. Ayande upami mazhab Islam teh naon? Mazhab Islamnya eta inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling takwa cek Gusti Allah nya eta jalma anu paling bertak. Eta syariat eta ajarannya Rasul. Dia mengaku-ngaku cucunya Rasulullah, padahal yaitu adalah baret merah pakaian hitam. Ini adalah PWI Laskar Sabilillah, segera dibentuk di Pabuaran. Siap saudara. Sampai Mbah Yai Ma'ruf Amin, tahu Mbah Yai Ma'ruf Amin? Siapa Mbah Yai Ma'ruf Amin? Wakil presiden, kemudian dia termasuk Rois Amnah Dotul. Sampean orang NU apa bukan? Siapa yang ngacung NU? Ternyata PWI Laskar Sabilillah semuanya warga yang mencintai yang mencintai ulama yang menghormati ulama Datanglah Pak Ba'alwi, pengen lebih hebat daripada ulama Kiai Pabuaran, pengen lebih hebat. Mereka nggak pernah ngajar, tidak pernah mendirikan madrasah, tidak pernah bersusah-pusah Iqra, mengajari dengan teliti orang-orang di Pabuaran dari kampung ke kampung. Mereka tidak pernah. Tiba-tiba mereka datang mengklaim masjid, menguasai masyarakat. Katanya Pabuaran atau katanya Cirebon atau katanya Pekalongan, Malang ini adalah daerah kami, bukan daerah kalian semua. Sejak kapan enteng lamun? Betul? Ngalamun apa gedabrus ngelamun? Masya Allah, masa dusta yang mereka tebarkan sangat luar biasa. Mbah Yai Ma'ruf Amin orang ulama besar. Sampean menghormati Mbah Yai Ma'ruf Amin tidak? Mbah Yai Ma'ruf Amin itu adalah cucunya Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin itu putranya Syarif Hidayat. Beliau itu cucunya Sultan Hasanuddin dari Kiai Nawawi Banten. Dari Kiai Nawawi Banten juga cucunya. Dan masih juga kaitan saudara dengan Mbah Yai Roma Irama. Ini satu saudara sama dengan saya. Cuma beda dakwah, kalau saya dakwahnya ngaji, kalau beliau dakwahnya musik. Kiai Ma'ruf Amin alim apa tidak? Kiai Ma'ruf Amin dengan Ba'alwi lebih alim mana? Lebih pintar mana? Tapi ketika ketika Yai Ma'ruf Amin diamanatkan oleh Nahdlatul Ulama untuk menjaga NKRI dari kaum-kaum terorisme, dari faham-faham radikal, maka diamanatkan untuk menjadi wakil presiden. Itu Ba'alwi kebakaran Makanya kalau jadi orang jenggotnya jangan panjang, nantinya kebakar. Subhanallah, kebakaran jenggot. Apa katanya? Ada oknum Ba'alwi yang mengatakan, menyebut Mbah Yai Ma'ruf Amin, satu menyebut namanya saja. Ma'ruf Amin tidak ada kiainya, karena itu ajaran mereka. Kalau menyebut kiai-kiai pribumi, jangan sebut kiai, sebut namanya aja.
Kemudian titel gak usah disebut. Model kayak gini membangun akhlak apa menghancurkan akhlak? Membangun akhlak apa menghancurkan akhlak? Orang diajari tidak boleh membela, tidak boleh menghormati kiai dan ulama. Membangun akhlak apa merusak akhlak? Tiba-tiba katanya, mari kita adakan revolusi akhlak. Jawab akhlak kayak model bagaimana yang mau ente bangun? Betul betul? Betul betul? Kalau NU mau membangun akhlak bisa. Loh, kalau ente nggak ada akhlaknya. Betul betul? Itu Bayai Ma'ruf Amin disebutnya apa saudara? Jangan kaget. Orang NU jangan kaget ya. Siapapun ba'alwinya saudara-saudara, Anda harus menangani ini semua. Anda harus menghadapi dan harus bersikap secara tegas. Walaupun dalam hati Anda, maafkan mereka. Tetapi dalam masalah, yang apa masalah ketegasan, jangan tinggal diam. Jangan biarkan mereka menghujat para ulama, para kiai asli Indonesia. Betul? Pengen tahu ucapannya? Pengen tahu ucapannya? Nilai sama nalar dan akal kalian, orang-orang yang hatinya masih tertutup oleh dusta-dustanya para Ba'alwi dan Habib, nilai dengan akal pikiran kalian. Oknum mereka mengatakan, Ma'ruf Amin, babi apa babi? Di depan jamaahnya menyebut babi. Babi apa babi? Babi. Babi apa babi? Babi. Seorang ulama besar disebut babi, tidak ada sopan santunnya. Sekarang saya tanya kepada kalian, apakah golongan semacam ini akan bisa membuat revolusi akhlak? Bisa apa tidak? Jawab yang keras, bisa apa tidak? Bisa apa tidak? Ki Ma'ruf Amin di babi-babi saudara. Gus Dur di buta mata, buta hati. Buta mata, buta hati. Sudah keterlaluan. Mbah Hasyim Asy'ari Syekhul Akbar wa Imamun Nahdliyin, disebutnya cuma Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari itu bukan orang pinter, orang bodoh. Dan Hasyim Asy'ari itu tidak ada jasanya dalam kemerdekaan Indonesia. Ini orang kalau bicara depan saya tak kaplok sama saya, Pak. Kurang ajar apa tidak? Saya tanya kepada orang Pabuaran, apakah Mbah Hasyim orang alim apa bukan? Kalau sumpah Mbah Hasyim tidak alim, tidak mungkin murid-muridnya, santrinya tersebar di seluruh Indonesia bisa mendirikan pesantren besar semacam pesantren Lilboyo, pesantren Poso, pesantren Buntet. Betul betul? Mereka adalah muridnya Mbah Hasyim Asy'ari. Mereka pun ilmunya belum mencapai Mbah Hasyim Asy'ari. Itu Mbah Hasyim Asy'ari, orang segitu alimnya, dianggap oleh Ba'alwi Hasyim Asy'ari itu bukan orang pinter. Astagfir. Ini putue Kanjeng Nabi, ini cucu Rasulullah apa Dajjal? Jawab yang keras, cucunya Rasulullah apa Dajjal? Cucunya Rasulullah apa Dajjal? Ini bukan perkataan cucunya Rasulullah. Makanya Ki Imaduddin Al-Bantani dan saya dan para ulama muda Nahdlatul Ulama tergerak secara ilmiah dibahas. Ternyata mereka nasabe cangkok, pantesan sifatnya juga ngakunya pengen disebutnya cucunya Rasulullah, tapi akhlaknya kayak ternyata tidak Maka saudara-saudara sekalian, disinilah kita membangun PWI Laskar Sabillah. Kalau ada yang mengatakan untuk memecah belah, itu sangat salah. Tapi untuk membentengi setiap pojok Indonesia dari Sabang sampai Merauke dalam rangka menyelamatkan umat Islam dan warga Indonesia. Kehormatan negeri ini harus kita junjung setinggi-tingginya. Para ulama, para kiai harus kita junjung setinggi-tingginya. Para kiai, para ulama kita harus kita junjung hormati setinggi-tingginya. Maka ketika ada PWI Laskar Sabillah, tidak boleh lagi ada seorang Ba'alwi yang mencaci maki para ulama. Kalau seumpama ada di antara Ba'alwi di Pabuaran atau di mana yang mencaci maki para ulama, saya perintahkan kepada Laskar Sabillah, cari sampai liangnya welut sekalipun. Sebab ini udah nggak bener. Kiai dijelek-jelekan nggak? Betul. Saudara-saudara sekalian, subhanallah. Maka dari itu saudara-saudara kalian, panjenengan semua harus hati-hati di dalam masalah menanggapi hal semacam ini. Karena zamanul fitnah itu sangat luar biasa. Yang benar dibohong-bohong, yang bohong dianggap. Mereka bukan sekedar ingin menggeser para ulama, tapi mereka ingin menggeser Imam Syafi'i. Tahu Imam Syafi'i? Imamnya siapa Imam Syafi'i? Orang Pabuaran imamnya imam siapa? Kalau subuh kunut apa tidak? Berarti Imam Syafi'i. Kata seorang Habib, ada yang mengatakan Wali Kutub Al-Habib Ahmad bin Zain itu secara zahir, ilmu zahir sama dengan Imam Syafi'i, tapi secara ilmu batil spiritual jauh di atas Imam Syafi'i. Saya tanya, ini benar apa? Dusta apa benar? Apa kalian mau ikut ke Ahmad bin Zain?
jadi mazhab Ahmad bin Zaid, meninggalkan mazhab Imam Syafi'i. Kalian lebih megang mazhab Syafi'i apa mazhab Ahmad bin Zaid? Yang tegas Imam Syafi'i apa mazhab Ahmad bin Zaid? Imam Syafi'i apa Bali? Kalau ada yang mengatakan Habib ini lebih hebat daripada Imam Syafi'i, bohong apa dusta? Ini dalam rangka glorifikasi, mengunggul-unggulkan klan mereka seolah-olah mereka itu klan yang paling hebat. Sampai ada yang mengatakan Imam Syafi'i itu hafal hadis kira-kira cuma 1 juta hadis. Berapa? 1 juta. Imam Ahmad bin Hanbal juga 1 juta hadis. Tapi katanya Abdullah bin Faqih Malang, seorang Ba'alwi yang punya pesantren di Malang, katanya hafal hadis 7 juta hadis. Berarti pengen diakui lebih hebat daripada imam? Jawab, pengen diakui lebih hebat daripada imam? Dari pengen diakui lebih hebat daripada Imam Malik, lebih hebat daripada Imam Hambali, lebih hebat daripada segalanya. Inilah bangsa genetika Yahudi Askenazi. Mereka pengennya ada di atas, dan ketika di atas mereka mencacah dan memperbudak orang-orang yang di bawahnya. Inilah yang kita jaga oleh PWI Laskar Sabilillah Tampil. Faham? Sampai katanya ada yang mengatakan Habib Abdullah bin Faqih Malang mengatakan bahwa murid aneh tidak pantas ente Hasan. Habib Hasan yang ada di Jakarta bercerita, murid aneh itu nggak pantas ente. Yang pantas jadi murid aneh itu Syafi'i, Maliki, Hambali. Model semacam ini dusta penggedabrus. Gedabrus apa dusta? Aja barakah ini sampean. Imam Syafi'i diberlakukan seperti itu. Ini fakta, bukan bohong, bukan fitnah. Ada dalam kitabnya, kalian bisa sebagainya, ada tayangan video-videonya. Saudara-saudara sekalian, subhanallah. Kemudian saudara-saudara sekalian, bukan sekedar Imam Syafi'i, Kanjeng Nabi pun mau digeser, Kanjeng Nabi mau digeser. Ya, saudara, Al-Faqihul Muqaddam katanya bisa mi'raj sehari 70 kali. Saya tanya, Kanjeng Nabi mi'rajnya selama hidup berapa kali? Berapa kali? Kalau ada orang mengatakan ini mbah saya Faqih Muqaddam katanya bisa mi'raj sehari 70 kali. Ini bohong, dusta atau karomah ini? Karomah apa dusta? Para ulama bukan sekedar itu. Mekah Madinah pun dikacangin. Katanya mengatakan bahwasanya diem di Hadramaut dan Tarim lebih utama daripada haji dan umroh di Mekah dan di Madinah. Ini faham seperti ini, faham Islam apa bukan? Agama Islam apa bukan? Sesat apa sesat? Kalau sudah ada yang mengatakan Tarim, Hadramaut lebih utama dari Mekah dan Madinah, sesat apa tidak? Siapa orang Pakualan yang mempercayai itu semua? Anda sudah keluar daripada ajaran Islam. PWI Laskar Sabilillah tegas semacam itu untuk memberikan edukasi kepada kalian. Sampai haji dan umroh mau digeser. Di Tarim sudah ada Ka'bah buatan, Ka'bah palsu, kuburannya Nabi Hud, diputerin kayak orang tawaf. Maka akhirnya ada umroh ziarah ke Tarim. Astagfirullah. Gusti Allahnya juga dikacangin. Katanya Gusti Allah itu kalau mau menurunkan musibah harus izin dulu sama Habib. Kalau Habib Umar Al-Muhtar mengizinkan, maka Gusti Allah nurunin musibah. Kalau seumpama Habib Umar Muhtar tidak mengizinkan, berarti musibahnya tidak turun. Jadi musibah dari zaman dulu sampai hari kiamat katanya harus izin dulu sama Umar Al-Muhtar. Gusti Allah tuh kalah sama Pak Ali, Pak. Sesat apa sesat? Sesat apa sesat? Mau saya tunjukkan bukunya, siapa yang pengen tahu bukunya datang ke Buntut Pesantren, saya tunjukkan bukunya nanti. Betul betul? Bahwa ini bukan fitnah, tapi ini adalah sesuatu doktrin ajaran yang membahayakan, bukan sekedar membahayakan Nahdlatul Ulama saja, tapi membahayakan kalian sebagai umatnya baginda Rasulullah SAW. Paham? Soalnya nanti saya terlalu semangat, ya sampai saya lupa sama orang tua ini. nanti insya Allah ini Mbak Yai mau ngaji. Maksudnya biar saya yang capek dulu supaya beliaunya santai. Ya, sebab kalau marahi wong Paburan agak sulit, sulit. Makanya kalau datang ke sini belum dikasih makan, saya juga ngenes juga sih ke masjid. Ini biasa orang Pabuaran agak pelit-pelit gitu. Hari ning buntet sih bakal ada kiai datang, itu kiai ku aja kongkon ngomong dingin, kongkon mangan dingin, kongkon ngopi dingin. Kau lagi cerita, tapi bakal ning kene kongkon main dingin nyawis bila bapak. Mangannya langka anai tisu. Kalau di buntet itu tisu ikut tes mangan, ning Pabuaran sih durung mangan dipai tisu, nisu ya apa? Angger ali ngomong bari wong medit ku ya. Sampean siap mendengarkan wajangannya Mbak Yai Roma? Sampean siap mendengarkan uraian nasihat sesepuh? Ini sesepuh kalian ya, dengarkan dengan kuping dan hati. Beliau tidak bisa lama-lama karena beliau besok pagi harus cek sound ya. Jadi diperhatikan secermat-cermatnya. Hadza wa ufawwidu amri ila Allah wallahu basirun bil ibad. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, saudara sekalian, itu tadi luar biasa apa yang disampaikan oleh Gus Abbas Buntet Biliahshi, Ketua Umum PWLS sekaligus cucu daripada Gus Abbas, yaitu Panglima Tempur daripada Ki Haji Hasyim Asy'ari, saudara sekalian. Luar biasa banyak hal yang beliau sampaikan, saudara sekalian. Salah satunya yang luar biasanya, saudara sekalian, bagaimana beliau selama ini meneliti bagaimana kelakuan klan Ba'lu ini, saudara sekalian. Salah satunya beliau mengungkapkan bahwasanya, saudara sekalian, klan Ba'alwi ini di Yaman bukan malah mendirikan khilafah, tapi ternyata ketika dia berkuasa, partai yang ia dukung, yang dia pegang berkuasa, saudara sekalian, dan ternyata semuanya itu, saudara sekalian, berpaham daripada komunis. Nah, ini yang mengagetkan kita. Di sini Rizik Syihab di Indonesia ini menyatakan bahwasanya khilafah, bahkan mendukung HTI, saudara sekalian, Hizbut Tahrir. Lalu kemudian ketika di Yaman ini berbeda halnya, saudara sekalian, dan ini sangat-sangat mengejutkan kita. Ya, mudah-mudahan info ini bisa membantu cakrawala berpikir kita, saudara sekalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.